Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami lanjutkan kembali informasi. Skenario Pilpres satu putaran nampaknya sulit terwujud melihat tren elektabilitas para capres. Hal ini pun membuka peluang pemilu berlangsung 2 putaran. Belakangan ada 2 kubu yang sempat berjarak, namun kini nampak jalan berarak. Apakah kedekatan 2 kubu ini membukakan pintu komunikasi politik di tengah pemilu 2024 yang kian cair? Kedekatan Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kian terlihat ketika masing-masing koalisi melempar sinyal akur. Ucapan selamat ulang tahun ke-51 PDIP oleh Anies Baswedan ditanggapi positif Capres Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berharap ucapan Anies merupakan bagian dari persahabatan di antara mereka. Mas Anies, terima kasih atas ucapan ulang tahunnya. Kita senang, mudah-mudahan ini bagian dari sebuah sahabatan. Bukan hanya Anies, cawapresnya Muhaimin Iskandar juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDIP di media sosial X. Unggahan Gus Imin itu mendapat respons dari Ganjar. Keduanya juga tampak akrab di media sosial. Bahkan Ganjar mengajak Ketua Umum PKB itu untuk ngopi kembali. Ditemui di Blitar, Jawa Timur 11 Januari lalu, Cawapres Gus Imin menyambut baik pergeseran sikap Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Ya, perubahan begini bagus. Intinya I love Pak Ganjar. Soalnya Pak Ganjar tadi tweet ke saya. Nanyain love bird-nya mana? Saya jawab terjaga dengan aman, tapi belum bertelur. Love bird, love. Sementara itu, calon Presiden Anies Baswedan juga memuji sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang konsisten menjaga demokrasi termasuk soal menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Anies mengapresiasi sikap tersebut, meski hal itu sejatinya akan menguntungkan PDI Perjuangan. Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin berulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Jadi saya sampaikan rasa hormat pada sikap konsisten untuk menjaga demokrasi itu berada dalam realnya yang benar. Lantas apakah kedekatan hubungan antara dua paslon dapat menjadi pintu pembuka komunikasi politik usai pemilu 2024? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Pilpres 2024 diprediksi berlangsung 2 putaran karena hasil berbagai lembaga survei kredibel. Belum ada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang elektabilitasnya mencapai 50% plus 1. Ya, kemudian pertanyaannya, rasionalkah Pilpres satu putaran sulit terwujud? Dan apakah opsi menyatukan kekuatan untuk bertempur di putaran kedua menjadi cara jitu untuk memenangkan Pilpres tahun ini? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Dewan Penasehat Timnas Amin, sekaligus Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, dan juga pengamat politik Adi Praitno. Selamat pagi Pak Hermawi Taslim, selamat pagi Pak Adi Praitno. Selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau ke Pak Hermawi Taslim terlebih dahulu. Pak, apakah Timnas Amin ini masih optimistis bahwa pasangan Amin nantinya akan masuk ke putaran kedua jika memang nanti pemilu akan ada 2 putaran? Ya, jadi kita sejak awal memang mempersiapkan seluruh energi kita untuk menghadapi semua kemungkinan, termasuk Pilpres putaran kedua yang diamanatkan oleh konstitusi. Kami siap dengan segala kemungkinan, intinya seperti dikatakan oleh Pak Surya Paloh ketika mendeklarasikan Pak Anies 3 Oktober 2022, kan banyak pertanyaan, dia hanya menjawab dengan why not the best. Bagi kami, paslon Anies dan Muhaimin itu adalah pasangan terbaik dan kami akan terus bekerja keras untuk meraih kemenangan, menghantar rakyat Indonesia menuju perubahan. Saya kira itu poinnya.
Jadi kalau Pak Hermawi fokus untuk bagaimana caranya harus terus bekerja keras ya Jason ya. Tapi pertanyaannya adalah memangnya sudah pasti 2 putaran? Coba kalau menurut Mas Adi dari semua hasil survei, kemudian dari dinamika yang terjadi, kalau penilaian Anda, apakah secara rasional Pilpres 1 putaran ini sulit untuk terwujud, Mas? Ya pertama begini, survei. Kalau di Mas Adi dulu Mas. Coba Mas Adi dulu. Oke, begini, hasil survei itu kan guidance ya, bukan hasil resmi dari KPU. Itu penting untuk digarisbawahi. Jadi pertarungan-pertarungan hasil survei yang muncul kebelakangan ini hanyalah sebatas potret politik elektoral terkini yang itu bukan hasil resmi dari keputusan KPU. Yang kedua, sampai hari ini belum ada satupun paslon yang menggenapi 50% plus sekian untuk memenangkan 1 putaran. Kan 1 putaran itu sebenarnya tidak mudah. Ada 2 rumus. Pertama, dia harus mendapatkan 50% plus sekian. Yang kedua, 50 plus sekian itu harus dicek kembali apakah sudah mendapatkan 20% minimal suara ya di tiap provinsi di separuh jumlah provinsi secara nasional. Sederhananya begini, kalau ada 38 provinsi, kita asumsikan separuh dari 38 itu adalah 19 atau 20 provinsi, maka bisa dicek 19 provinsi itu apakah sudah mendapatkan 20% dari jumlah pemilih yang ada di setiap provinsi. Percuma mendapatkan 50% plus sekian kalau di 19 provinsi itu tidak mendapatkan 20% dari jumlah pemilih. Nah ini yang menurut saya nggak gampang. Survei ini kan hanya menyebut misalnya ada yang 42%, 43% dan seterusnya, tapi tidak dijelaskan apakah persentase persen-persen itu merata di separuh provinsi secara nasional. Itu rumus awalnya. Nah yang kedua, kalau bicara tentang soal kemungkinan ada putaran kedua, sangat mungkin per hari ini ya belum ada yang 50%. Dan yang menarik adalah tentang bagaimana soal kemungkinan 1 dan 3 ini akan berkoalisi nantinya di putaran kedua. Kalau ini berkoalisi saya kira cukup luar biasa. Artinya ini memang kalau kita lihat secara prosentase elektabilitas survei yang beredar ini masih saling kejar-mengejar begitu dan kemungkinan masih akan bisa 2 putaran. Tapi sebelum kita lanjut lagi dan saya tanya pendapatnya Pak Hermawi Taslim, kita juga akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Habibur Rahman berikut ini. Secara objektif ya, sekali putaran itu kan yang normal, yang lebih baik ya. Kalau bisa sekali putaran, kenapa nggak sekali putaran? Jadi kami santai-santai saja. Kalau ada yang membuat framing wah bahwa mereka berkomunikasi intens dan lain sebagainya. Ya, yang jelas komunikasi kami juga terus menjalin komunikasi dengan mereka. Mereka juga sahabat-sahabat kami. Ya, saya mau ke Pak Hermawi untuk bisa menanggapi kalau tadi kata Pak Habibur Rahman ini optimis hanya nanti bisa 1 putaran saja. Nah kalau dari Timnas Pemenangan Amin sendiri melihat tanggapan seperti ini apa? ya masing-masing punya perspektif sendiri. Tadi Habib benar, kita berkomunikasi dengan semua pihak. Tapi kalau dilihat tren sekarang, tren Amin yang terus menaik memang bukan mustahil tapi sangat sulit untuk menyelesaikan Pilpres ini dalam 1 putaran. Oleh karena itu kami sejak awal mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan termasuk 2 putaran karena itu sesuatu yang disediakan oleh konstitusi. Nah jadi bagi kami 2 putaran itu nanti dengan siapa kita berkoalisi dan segala macam itu terus dibangun karena komunikasi ini kan sesuatu yang cair, sesuatu yang merupakan keniscayaan. Kita berkomunikasi dengan siapa saja tetapi ini masih sifatnya informal, masih sifatnya dalam tataran orang per orang dan seterusnya. Nah kami sekarang dengan tren hasil survei yang tadi Pak Adi benar, survei itu potret sesaat, itu sangat berdinamika. Kalau kami ke daerah-daerah, tiap hari kita ke daerah, pagi ini kita ke Lampung, besok kita ke Ambon, besoknya lagi ke Sorong, kita melihat tren kita semakin naik dan itu peluang untuk masuk ke putaran kedua semakin besar. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan dari awal, kita terus mempersiapkan diri, terus memadukan semua potensi untuk menghadapi Pilpres putaran kedua tanggal 26 Juni 2022
2024. Demikian, Jason. Oke, jadi karena ini disiapkan dan disediakan oleh konstitusi, bisa jadi Pilpres ini sampai ke putaran kedua. Dan di tengah dinamikanya kita akan tanyakan nanti bagaimana sebenarnya, apakah ada yang mungkin tergoda untuk bergabung Merapat, begitu ya? atau sebenarnya itu hanya gestur-gestur biasa saja. Tapi pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Hermawi, Mas Adi, jangan kemana-mana. Usai jeda kami masih akan kembali. Mengikuti itu memerlukan kebesaran hati. Jadi saya menghormati kebesaran hati mereka untuk ikut di dalam rute yang kami tempuh. Baik, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Tadi ada pernyataan dari Anies Baswedan yang menyatakan senang memang jika ada yang ikut rute yang ditempuh oleh Amin. Saya mau tanya ke Mas Hermawi Taslim. Mas, ini kalau kita melihat pemberitaan seperti statementnya Sekjen PDIP misalnya Hasto Kristianto menyatakan memang sudah ada komunikasi yang dilakukan antara Timnas dengan TPN. Apakah komunikasinya itu memang sudah benar terjalin secara formal atau masih hanya sifatnya informal saja, Mas? Ya, jadi saya bilang tadi kan komunikasi itu kan sebuah keniscayaan. Komunikasi terus terjadi antara personal yang memang sudah kenal lama mereka di DPR. Bahkan tadi kan kita menyaksikan sendiri bagaimana kami punya cawapres Caimin berkomunikasi dengan Pak Ganjar karena mereka ini satu alma mater. Caimin, Anies, Ganjar. Jadi komunikasi itu sebuah keniscayaan, tetapi komunikasi secara formal antar lembaga itu belum sampai ke sana. Tapi yang kami mau katakan bahwa situasi sekarang sudah semakin cair. Kita semakin terbuka, semakin efektif komunikasi banyak sekali. Saya juga dapat laporan dari beberapa teman, mereka terus berkomunikasi tentang kemungkinan ke depan bagaimana seharusnya kita mengemas Pilpres ini untuk menjadi sajian yang terbaik buat bangsa dan negara, khususnya generasi muda. Tapi yang lebih penting buat kami adalah Pilpres ini harus menjadi Pilpres yang bermartabat, jujur, adil dalam praktek, bukan dalam pernyataan. Jangan dalam pernyataan netral, dalam praktek berpihak, itu jauh lebih penting. Baik. Menghasilkan Pilpres yang diterima oleh semua pihak, itu jauh lebih penting. Oke. Kalau menurut Pak Hermawi, sekarang kondisi terkininya semakin cair, semakin banyak kemungkinan yang bisa terjadi, lebih terbuka. Mas Adi, kalau ada gestur-gestur seperti ini, ada yang lempar pujian mungkin, apakah ini bisa kita baca sebagai bentuk manuver ingin dekat salah satu kubu misalnya begitu? Mas Adi, menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira ini semacam muqaddimah, prolog awal dari paslon 1 dan 3 sedang membangun jembatan komunikasi politik. Kita tahu kan memang sempat ada hubungan yang rada-rada tidak membaik ya, terutama misalnya pada kubu Amin dan kubu Ganjar sejak awal kontestasi Pilpres. Tapi belakangan karena ada kesamaan nasib, ada kesamaan diperlakukan misalnya tidak adil misalnya, komunikasi itu sudah mulai terbentuk. Jarang-jarang loh Anies itu misalnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP dan memuji sikap politik PDIP yang dinilai terus menjaga konsistensi berdemokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini tidak lahir dalam ruang hampa. Ini adalah semacam bagaimana membangun ruang komunikasi politik yang memang selama ini agak sedikit membeku. Kita tahu PDIP itu adalah partai politik yang cukup agresif menyerang Anies sejak jadi gubernur DKI Jakarta, yang kita tahu juga PDIP notabene-nya kalah saat itu yang mengusung Ahok. Jadi ketika ada kemesraan yang ditunjukkan, sekalipun ini kemesraan yang sifatnya personal ataupun masih sifatnya informal, antara Anies dengan sejumlah elit PDIP, antara Anies dengan Ganjar dan Muhaimin, ini bagi saya sebagai resource ya untuk menebalkan satu kemungkinan andai Pilpres terjadi 2 putaran, bukan tidak mungkin 1 dan 2 ini akan berfungsi menjadi satu kekuatan politik yang cukup luar biasa. Yang kedua yang ingin saya tegaskan, kalau ada Pilpres putaran kedua, PDIP kemudian PKB, di situ ada Nasdem dan PKS plus P3 bergabung, ini akan menimbulkan satu yang menurut saya persaingan politik yang cukup luar biasa, menyatukan dua kubu
dalam satu koalisi besar melawan misalnya kubu nomor 2, bagi saya politik itu akan semakin sulit untuk bisa dibaca soal Baik. siapa yang akan. Ini yang menarik ketika pertarungan tadi 2024. Mas Adi menyinggung ada soal persaingan. Kalau kita misalnya melihat ada sejumlah hal-hal yang diasumsikan sebagai kemesraan begitu, ada update dari Anies Baswedan mengucapkan HUT 51 PDIP, kemudian Puan Maharani juga berbincang dengan Anies Baswedan pada saat setelah debat kemarin, dan hal-hal lain yang kemudian merujuk pada asumsi tersebut. Dan kita lihat hasil survei memang. Let's say skenarionya adalah misalnya masuk ke putaran kedua, nomor 2, dan kemudian salah satu dari 1 dan juga 3. Ketika memang 1 dan 3 ini harus berkoalisi, nah arah di akar rumput, pemilih di akar rumput bagaimana Mas untuk mengkoordinasikan supaya tidak berpindah ke nomor 2? Ya, sebenarnya dalam banyak hal akar rumput itu sangat tergantung bagaimana perilaku dan komunikasi yang terjadi antara elit. Siapa yang bisa membayangkan? Dulu pemilih Anies dengan pemilihnya PKB, Muhaimin Iskandar, itu kan sulit untuk disatukan. Tapi dalam Pilpres kali ini ya antara pendukung PKB yang notabene-nya Nahdlin itu bisa berkongsi dengan Anies Baswedan yang memang dinominasi oleh kelompok-kelompok non-NU, pemilih Muslim dan perkotaan, Mas. Jadi pemilih kita ini sebenarnya nggak baper. Yang baper ini kadang elit-elit kita aja. Habis debat kemudian ngomong di luar gitu ya. Kalau pemilih kita di bawah saling berangkulan, saling mesra dan saling berteman satu sama yang lain. Oleh karena itu ya apalagi kalau kita melihat partai seperti PDIP, P3, Nasdem, kemudian PKS dan PKB, ini kan partai-partai politik yang basis konstituennya sangat loyal dan tegak lurus dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya. Ini yang menurut saya kenapa misalnya ketika terjadi koalisi antar kubu, bukan tidak mungkin di bawah itu akan mengikuti kemana arah pilihan politik para elit. Baik. Bicara soal loyalitas pemilih, kita tanyakan ke praktisinya, Pak Hermawi. Kalau kita lihat, kalau seandainya ada peluang, berarti juga ada persiapan bagaimana caranya memigrasi basis pemilih bisa dijamin dari satu paslon ke paslon lainnya. Kalau seandainya nanti bisa jadi 2 putaran. Ya, ini kita pengandaian ya, seperti kata Pak Adi tadi, kalau Nasdem ini kan solid. Dari 2 kali kita ikut pemilu, dari 36 kursi sampai 59 kursi, sampai sekarang kita tidak ada gejolak. Kami optimis kemana perahu berlayar yang dikemudikan oleh seorang Surya Paloh, semua pengikutnya akan berbaris rapi untuk mengikuti komandonya. Kami optimis itu, apapun yang terjadi dalam Pilpres ini, Nasdem akan seperti itu. Kita tahu persis. Baik, artinya kesimpulan yang bisa kita ambil, Valen dan juga pemirsa sekarang, komunikasinya masih bisa cair. Apalagi nanti kalau memang skenario-nya akan ada putaran kedua. Bagaimana Boleh Mas? saya komentar sih, Valen? Boleh sedikit. Silakan. Begini, dulu memang banyak yang prediksi misalnya elektabilitas Nasdem dan PKB itu akan turun ketika menggabungkan 2 figur yang dinilai berseberangan. Tapi per hari ini Nasdem naik signifikan, PKB juga signifikan. PKS juga naik signifikan. PKS juga naik secara signifikan. Jadi pemilihnya itu nggak lari kemana-mana sebenarnya. Jadi kemana elit menentukan pilihan politiknya, mayoritas para pemilih di bawahnya itu juga terkonsolidasi mengikuti apa yang diputuskan para elit itu. Jadi politik kita sederhana itu. Baik, nanti kita akan melihat bagaimana kemudian apakah para elit ini juga bisa tetap mempertahankan para loyalisnya agar tidak berpindah suara jika memang nantinya skenario pemilu putaran kedua ini benar-benar terjadi, dan apakah juga kita lihat koalisi ini akan benar-benar terbentuk begitu. Kita ucapkan terima kasih tentunya untuk Pak Hermawi Taslim dan juga Pak Adi telah bergabung bersama kami dan memberikan insight politiknya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih Pak Hermawi, terima kasih Mas Adi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.